Bab 1591 Dongtian of Iron Dragon Sect. Pikiran Zhang Tai, meskipun terdengar tidak realistis, datang dari pengalaman dan gnosis yang sebenarnya. Apakah Anda ingat bahwa aula boneka pertempuran di pengorbanan berdarah bawah tanah Hieron? Selama periode ketika Zhang Tai tinggal di sana, Zhang Tai dengan sengaja mengaktifkan boneka pertempuran itu berkali-kali untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya. Akibatnya, di lobi yang genting itu, keterampilan bertarung Zhang Tai memperoleh momentum yang meningkat dalam waktu singkat, terutama keterampilan tombak naga apinya. Adapun ksatria atau pejuang, pertempuran yang sebenarnya selalu menjadi jalan pintas untuk meningkatkan keterampilan dan kekuatan pertempuran. Jika seorang ksatria ingin menguji kekuatan pertempurannya dan mempertajam keterampilan bertarungnya, dia sebaiknya bertarung dengan ksatria lain. Padahal, tidak mudah bagi seorang ksatria untuk mempertajam kekuatan pertempurannya dengan para ksatria lain. Bahkan di sekte besar dan klan, beberapa ksatria bisa menemukan beberapa ksatria untuk membantu mereka mempertajam keterampilan pertempuran mereka sebagai mitra pelatihan mereka tanpa takut masalah. Belum lagi ksatria independen, jika masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah, bola harta surgawi dari surga sekte keberuntungan tidak akan menikmati posisi tertinggi seperti itu. Namun, bola harta karun surgawi sekte keberuntungan masih berbeda dari situasi nyata menurut pengalaman Zhang Tai. Intinya adalah hanya ada dua Heavenly Treasure Balls di Taixia Country, satu di Heaven's Fortune Sect, yang lainnya di Realm unsur bumi. Orang-orang biasa sebaiknya tidak berhenti mencoba itu di dalam Heaven's Fortune Sekte karena beberapa ksatria bisa menggunakannya kecuali untuk anggota Heaven's Fortune Sekte. Itu juga sangat sulit bagi para ksatria biasa untuk mencoba bola harta karun surgawi di ranah elemen bumi. Selain melayani manusia di alam unsur bumi, mereka harus menunggu lama sebelum mendapatkan satu kesempatan untuk menggunakannya. Adapun semua ksatria di negara Taixia, sumber daya semacam ini yang dapat menyediakan bagi mereka untuk mempertajam keterampilan bertarung mereka dalam pertempuran yang sebenarnya terlalu langka. Dalam hal ini, bagaimana jika Zhang Tai mengubah lantai pertama Dongtian Great Wilderness Sekte menjadi bidang pelatihan untuk semua ksatria manusia secara gratis di bawah kendali absolut? Sebuah kata terlintas di Celestial Treasure Flame Celestial Wood Building Immortal Deyang Bai Runshan dan Bai Suxian hampir di saat yang bersamaan panas. Tidak heran Zhang Tai ingin membangun sebuah kastil di Gunung Central Pillar karena kastil ini berfungsi sebagai stasiun transfer menuju lantai pertama Dongtian Great Wilderness Sect. Demon Skill Valley akan memesan kesempatan bagi 50 ksatria untuk mempertajam keterampilan bertarung mereka di lantai pertama. Celestial Treasure Flame segera membuka mulutnya. Surga Sekte Keberuntungan, 50 juga. Immortal Deyang berkata dengan dekat setelah Celestial Treasure Flame. Bukankah kamu surga Sekte Keberuntungan memiliki bola harta surgawi? Hahaha, Heavenly Treasure Ball berbeda dari adegan langsung boneka pertempuran dalam kekuatan. Mereka bisa saling melengkapi. Immortal Deyang menyipitkan mata pada Zhang Tai sambil tersenyum. Mungkin Heaven's Fortune Sekte bisa berbagi sekte naga-naga dengan Heavenly Treasure Ball sampai tingkat tertentu. Aku ingin tahu tentang harga untuk satu ksatria untuk mempertajam keterampilan. Bertarungnya di dalam ide Zhang Tai juga menarik Celestial Wood Building. Namun, Jiang Clan tidak bisa menyamai Demon Skill Valley dan Heaven's Fortune Sekte di latar belakang karena ia tidak berani memesannya tanpa bertanya tentang harga jika malu. Aku belum memikirkan detailnya.
Kupikir harganya akan tergantung pada kesulitan masing-masing daerah dan periode di mana mereka tinggal di lantai pertama. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum, harganya tidak akan rendah, namun tidak akan terlalu banyak untuk ksatria juga. Saya menjamin bahwa sebagian besar ksatria mampu membelinya. Adapun rinciannya, saya akan membuat keputusan setelah bernegosiasi dengan sesepuh lainnya dari Iron Dragon Sect. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Celestial Wood Building menjadi yakin dengan struk. Sekarang Zhang Tai mengatakan sebagian besar ksatria mampu membelinya, Jiang ksatria juga harus membelinya. Jika demikian, Jiang Clan akan membeli 5 tiket. Bagus. Zhang Tai setuju. Setelah itu, ia bertanya pada Celestial Treasure Flame dan Immortal Deyang, sekte Anda juga memiliki Dongtian pribadi. Anda bisa meniru itu dalam Dongtian Anda. Mengapa Anda lebih suka di sini? Lokasi Dongtian dari setiap sekte dan sumber daya serta kelangkaan di setiap Dongtian adalah informasi yang paling rahasia untuk masing-masing sekte. Selain itu, yang disebut Dongtian dari surga keberuntungan sekte tidak mengandung boneka pertempuran sama sekali, begitu juga sebagian besar Dongtian. Bahkan jika ada, jumlah boneka pertempuran atau ruang di sana tidak bisa menandingi Dongtian Great Wilderness Sekte dalam semua aspek. Mengingat jumlah boneka pertempuran dan menara waktu, Dongtian ini pasti menempati peringkat pertama di seluruh negeri. Immortal Deyang memberitahu Zhang Tai dengan serius. Sementara Treasure Surgawi mengangguk ke samping. Setelah mendengar penjelasan Immortal Deyang, Zhang Tai memahaminya ketika dia berbalik di Bairunshan, mengatakan, Paman ketiga. Mansion Tuan Guangnan bisa menikmati masuk gratis untuk 50 ksatria setiap tahun. Apakah itu cukup? Cukup, tentu saja. Bairunshan tertawa ketika alisnya terangkat. Sebenarnya, kuota surplus bisa menjadi sumber daya yang fleksibel yang dapat dimobilisasi oleh Mansion Tuan Guangnan secara gratis dan akan memainkan peran yang lebih besar. Namun, lebih baik kita mengubah nama Dongtian ini menjadi Dongtian dari Iron Dragon Sect. Ya, kita akan menyebutnya Dongtian dari Iron Dragon Sect mulai saat itu. Ksatria lain mengangguk pada saat yang sama, tentu saja. Dongtian ini harus dinamai sesuai sekte Zhang Tai. Oh, kita belum menamai kastil ini. Bai Suxian berkata sambil mengguncang lengan Zhang Tai. Setelah berpikir selama beberapa detik, Zhang Tai berkata, sebut saja istana tanpa pertarungan. Kami akan menganggapnya sebagai Dongtian eksternal sekte Iron Dragon di perbatasan selatan. Siapapun yang datang ke sini akan diperlakukan sama, orang Hua atau orang asing atau orang barbar. Tidak peduli apapun balas dendam yang mereka miliki, mereka dilarang bertarung di wilayah kastil tanpa pertarungan. Siapapun yang berani bertarung di sini akan dilarang memasuki Dongtian Iron Dragon Sect selama sisa hidup mereka selain dihukum oleh Iron Dragon Sekte karena perilaku kasar mereka akan dianggap sebagai pembangkangan terhadap Iron Dragon Sect, Castle yang tidak bertarung. Tidak ada pertarungan di antara manusia untuk melawan iblis. Bagus, itu nama yang bagus. Bai Rusan memuji. 2 jam kemudian, para pengrajin itu naik ke kapal udara dan pergi dari sini, meninggalkan 3147 nama rapi di dinding kastil baru dengan karakter Hua, Ibrani atau bahasa tidak dikenal lainnya. Beberapa hari kemudian, airboat dari Demon Skill Valley dan Heaven's Fortune Sect tiba. 2 hari kemudian, kapal udara Iron Dragon Sect akhirnya tiba juga. Bab 1592 Pertemuan. Semua tetua Iron Dragon Sect tiba di Gunung Central Pillar, termasuk Yan Fei King, Guo Honyi, Hermit Mountain Lifting, Lu Zongming dan Lin Huangxi. Zhang Gui,
Aurola dan Zhang Su juga tiba di sana. Namun, Zhang Yang tidak datang, karena ketika orang-orang ini menetapkan untuk perbatasan selatan. Zhang Yang menetapkan untuk Sekte Keberuntungan Surga untuk kultivasi selama 2 dekade di Dongtian Heaven Sekte Keberuntungan, Zhang Yang sudah siap dengan baik untuk itu. Karena akses 2 dekade ke Dongtian diberikan kepada Zhang Tai oleh Heaven's Fortune Sect, sekarang Zhang Tai tidak pergi ke sana, Zhang Yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Setelah semua ksatria Sekte Naga-Naga meninggalkan Sekte Naga-Naga, wilayah Api Naga Bangsawan dan Istana Jinwu menjadi membosankan, oleh karena itu. Zhang Yang membawa orang tuanya dan anak-anak Zhang Tai ke surga Fortune Sekte karena mengunjungi Zhang Chenglei. Tentu saja, orang-orang ini aman di surga Fortune Sekte. Istri-istri Zhang Tai juga berlibur akhir-akhir ini ketika mereka menunjuk untuk bepergian dan berbelanja di Bukit Xuanyuan sambil menikmati kemakmuran di sana. Zhang Tai memiliki rumah besar di wilayah tengah negara Taixia. Dengan perlindungan pangeran kerajaan, tidak ada yang berani menemukan masalah perempuan itu. Karena itu, Zhang Tai tidak khawatir tentang mereka. Akibatnya, Donder bertanggung jawab untuk menghadiri seluruh wilayah Bonti Naga Api. Ketika para ksatria Sekte Naga-Naga, Aurola dan Zhang Gui bertemu Zhang Tai lagi, mereka semua senang. Sebelumnya, Zhang Tai datang ke perbatasan selatan untuk mengusulkan pernikahan dengan Bai Suxian, namun tidak ada anggota Sekte Iron Dragon dan Fire Bounty Territory yang bisa membayangkan bahwa Zhang Tai akan mengejutkan negara itu lagi dan mendapatkan seluruh Dongtian Great Wilderness Sect. Itu sangat fantastis. Zhang Tai sangat senang bertemu dengan mereka ketika dia memanggil mereka untuk menggambarkan apa yang dia alami di Dongtian Sekte Naga-Naga. Bagaimana dia bekerja sama dengan Sekte Keberuntungan Surga dan Lembah Pembunuh Iblis. Niatnya untuk membuka lantai pertama Dongtian dari Iron Dragon Sect kepada publik dan menunjukkan kekuatan kedua ular di pergelangan tangannya kepada yang lain. Kedua ular itu bergerak ketika mereka tumbuh menjadi boa sepanjang 7-8 meter dan terbang di sekitar yang lain sebelum kembali ke pergelangan tangannya. Itu terlalu menakjubkan. Tidak sampai kedua ular kembali ke gelang logam Zhang Tai, semua orang di ruangan itu menatapnya, termasuk Yan Feiqing. Sebelum yang lain mengatakan sesuatu, Zhang Tai melanjutkan, Heaven's Fortune Sect, Demon Skill Valley dan Jiang Clan akan menyewa menara waktu di lantai 2 dan lantai 3 Dongtian Sekte Iron Dragon di masa depan. Sebagai kompensasi, mereka akan secara konstan menyediakan pil iblis api, 7 warna pil dan cairan seluruh roh untuk Sekte Besi Naga. Mulai sekarang, menara waktu dari lantai 4 hingga lantai 7 akan tersedia untuk Iron Dragon Sect, 22 total. Dalam 2 bulan berikutnya, kalian semua saat ini dapat mempromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, kecuali saya dan King R. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua orang terpaku pada wajah Zhang Tai, tidak peduli seberapa kuat kedua ular itu tidak akan pernah bisa menyamai promosi mereka di level. Apakah kita semua masuk ke dalam? Yan Feiqing bertanya pada Zhang Tai sambil membelai perut bagian bawahnya dengan tangan. Ya, kita semua. Setelah memasukinya, kamu setidaknya bisa mempromosikan ke satu perubahan ksatria tingkat bijak dalam 2 dekade. Bahkan jika kamu tidak bisa mempromosikan ke ksatria tingkat semi bijak, kamu akan tumbuh lebih kuat. Selain itu, bayi kita tidak akan terpengaruh. Menonton Zhang Tai, Yan Feiqing terdiam sejenak saat dia mengangguk, seperti dalam perang suci. Kita sebagian besar bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kali ini,
Sang dewa memihak Iron Dragon Sekte dengan memberi kita kesempatan seperti itu untuk naik pangkat ke level yang lebih tinggi. Semoga kalian semua bisa meraihnya. Zhang Tai berkata ketika dia melirik yang lain. Sekarang, saya akan berbicara tentang distribusi menara waktu. 4 menara waktu di lantai 4 adalah untuk saya, Aurora, kakak lelaki Lu dan Sister Lin. 5 menara waktu di lantai 5 adalah untuk Suxian, Hon Yi, kakak gunung lifting, Zhang Su dan Zhang Gui. King Air ada di lantai 6. Setelah melakukan persiapan, kita akan memasuki kultivasi yang terpencil bersama-sama. Kita akan bersatu kembali setelah 20 hari. Dengan kemajuan kami akan membuat keputusan lebih lanjut tentang distribusi sekunder. Jika tidak ada masalah dengan Anda, mari kembali untuk mempersiapkan dan memasuki Dongtian Iron Dragon Sekte bersama keesokan paginya. Pemilik, budak tua ini seharusnya tidak memasukinya. Zhang Gui, yang selalu tetap diam dan tidak memiliki rasa keberadaan di antara mereka, akhirnya membuka mulutnya. Karena menara waktu sangat berharga, Anda sebaiknya tidak menyia-nyiakannya pada budak tua ini. Zhang Tai memperhatikan Zhang Gui dengan serius ketika dia berkata, kamu juga anggota Istana Jinwu. Kamu telah membuat kontribusi besar untuk Istana Jinwu. Aku menganggapmu sebagai anggota keluarga. Aku akan sangat senang jika kamu bisa mempromosikan Keksatria Bayangan. Zhang Gui menundukkan matanya ketika dia mengangkat bahunya, berkata dengan nada rendah seperti anjing tua yang pemalu, ya. Pemilik, budak tua ini akan bekerja keras untuk memenuhi harapan Anda. Setelah melirik semua yang lain, Mountain Lifting Hermit berkata, sekarang pemilik sudah membuat keputusan. Aku akan membuat persiapan kembali di kamar. Ayo masukkan Dongtian Sekte Naga Besi keesokan paginya. Setelah saling bertukar pandang, Lu Zongming dan Lin Huangxi juga berdiri dan berniat meninggalkan ruang konferensi dengan Mountain Lifting Hermit, diikuti oleh yang lainnya. Aurora bahkan melirik Zhang Tai. Setelah beberapa saat, Zhang Tai sendirian di ruang konferensi, duduk di kursi utama. Zhang Tai mengelus jenggotnya selama beberapa menit sebelum mengangkat dirinya dan meninggalkan ruang konferensi. Meskipun mereka semua pergi, itu tidak berarti bahwa mereka tidak ingin berbicara apapun dengan Zhang Tai. Sebaliknya, mereka ingin berbicara dengannya secara pribadi. Zhang Tai bisa mengerti mereka dari mata mereka. Ada banyak kabin di Airbot. Zhang Tai datang ke depan kamar Aurora sebelum mengetuknya. Setelah Aurora membuka pintu palka dengan tampilan tenang, Zhang Tai memasukinya. Aurora kemudian menutup pintu saat dia tiba-tiba, dengan erat memeluk Zhang Tai dari punggungnya dan menempelkan wajahnya ke punggung Zhang Tai. Zhang Tai berpikir Aurora hanya sedikit takut karena dia harus kultivasi sendirian selama 20 tahun setelah memasuki menara waktu besok. Karena itu, dia menghiburnya, jangan khawatir. Sebenarnya, jika kamu bisa berkonsentrasi pada pikiranmu, waktu berlalu dengan cepat di menara waktu. Aku sudah menyiapkan cukup banyak cairan semangat dan 7 warna pil untukmu. Kombinasi dari 2 obat akan melihat efek yang lebih baik. Anda pasti bisa mempromosikan keksatria jika Anda kultivasi di dalam selama 2 dekade. Selain itu, saya sudah menyiapkan beberapa buku rahasia, puluhan ribu berbagai buku, berbagai kosmetik, banyak pakaian dan beberapa item menarik yang dapat membantu Anda menghabiskan waktu. Aurora tidak berbicara karena dia hanya menggelengkan kepalanya. Zhang Tai merasa punggungnya basah karena stroke. Setelah berbalik dan mengangkat wajahnya yang kecil dan penuh air mata, Zhang Tai bertanya, "Ada apa?"
Aurora terus menggelengkan kepalanya ketika dia mencucurkan banyak air mata dan menyaksikan Zhang Tai dengan tatapan yang menarik. Aku tidak ingin menjadi seorang ksatria. Aku juga tidak ingin kau menjadi penguasa divine yang terkenal di dunia. Mari kita kembali ke Ice dan Snow Wilderness. Anda bisa menjadi Peter Hamplester, pembunuh yang sangat dicari saya, dan saya bisa menjadi Aurora lagi, bukan? Zhang Tai menjadi tercengang ketika dia bertanya. Mengapa? Apakah kita tidak baik sekarang? Aurora tersenyum dengan air mata, keindahan yang menyedihkan dan kepahitan ketika dia menjawab, hari-hari ini. Aku akan selalu bermimpi tentang situasi di mana kita bertemu di Ice and Snow Wilderness. Pada saat itu, kamu bukan seorang ksatria, aku juga bukan Ratu Es dan Snow Wilderness. Meskipun kurang kekuatan dan berjuang dalam nasib kita sendiri, saya merasa kita paling bahagia dalam periode itu. Saya bisa tinggal bersama Anda setiap hari, mendengarkan Anda, menonton Anda berburu, makan dengan Anda dan berbagi suasana hati dengan Anda. Di malam hari, kami bahkan duduk di dekat api unggun dan menonton bintang-bintang di langit. Aku merasa cukup bahagia dan penuh pada masa itu. Namun, sekarang, aku tidak tahu tentang arti bagiku untuk tinggal bersamamu. Air mata Aurora dan senyum pahit yang menyedihkan membenci Zhang Tai. Bab 1593 menjadi tidak bahagia. Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kita duduk bersama dan menyaksikan bintang-bintang di langit? Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kita bersandar satu sama lain dan mencurahkan isi hati kita satu sama lain? Apakah kamu tahu bagaimana wanita seperti kami bisa hidup tanpamu? Apakah kamu tahu bahwa kamu juga ayah Andre dan anak-anak lain selain menjadi suami kita? Apakah kamu tahu mereka selalu didesak untuk merayakan ulang tahun bersama dengan kamu? Untuk merayakan festival tahun baru dengan kamu, untuk bertarung bola salju dengan Anda, untuk pergi naik eretan dengan Anda, bahkan sudahkah Anda membujuk mereka untuk pergi tidur? Selama bertahun-tahun ini, sudahkah Anda memenuhi tanggung jawab seorang ayah? Apakah Anda benar-benar peduli pada kami? Apakah Anda bahkan mencintai kami atau tidak? Oh, Laura berkata dengan berlinangan air mata ketika pertanyaan dan kecamannya setajam pedang dan pedang untuk Zhang Tai. Akibatnya, wajah Zhang Tai secara bertahap menjadi pucat, namun, dia tidak bisa membantah. Apakah kamu tahu perasaanku setelah datang ke negara Taixia? Olina, Sabrina dan aku seperti janda yang berbaring di koin emas di dalam kastil baja setiap hari. Selama kita meninggalkan kastil yang kamu bangun untuk kita, kita akan melihat penampilan aneh dari orang-orang dengan rambut hitam dan mata. Kami tidak memiliki mitra di sini, kami juga tidak memiliki klan, kami tidak merasa bebas, bahkan Anda tidak di pihak kita. Apakah Anda ingat senyum kita? Apakah Anda ingat berapa lama sudah sejak Olina dan Sabrina mencurahkan hati mereka kepada Anda? Peter, Anda telah berubah sejak Anda dipromosikan menjadi seorang ksatria. Anda bergerak semakin jauh dari kami. Anda tidak membutuhkan kami di dunia Anda lagi. Kami telah tidak yang penting di dunia Anda. Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda sekarang dapat dengan mudah digantikan oleh lebih banyak orang. Saya. Oh, Laura meletakkan jarinya di bibir Zhang Tai untuk menghentikannya berbicara ketika dia melanjutkan, aku tahu kamu ingin mengatakan itu bukan niat awal kamu. Sebelumnya, kami pikir kami benar-benar bisa tinggal bersamamu setelah datang ke Taixia Country dari Ice dan Snow Wilderness seperti sebelumnya. Kita bisa hidup bersama dan menghadapi semua kesulitan bersama. Namun, sekarang, kita tahu bahwa kita salah. Ya, Andalah yang melindungi kita dari terbunuh.
Anda memiliki Andre dan anak-anak lain belajar yang paling kuat keterampilan bertarung dan berikan mereka pendidikan terbaik dan guru terbaik. Namun, dengan melakukan semua ini, Anda hanya ingin membuat kita tetap hidup. Oh, Laura menyaksikan Zhang Tai dengan cahaya mata sedih dan putus asa ketika dia tumbuh sedikit senang, tetap hidup. Apakah Anda tahu Anda hanya ingin membuat kita tetap hidup? Namun, itulah permintaan paling kecil untuk orang-orang di dunia ini. Tidak seorang pun dari kita ingin hidup dengan cara ini. Apakah itu Olina, Sabrina atau apakah Anda tahu bahwa Alexander, Andrew dan yang lainnya juga diganggu oleh anak-anak lain di luar? Apakah Anda tahu berapa banyak perkelahian yang mereka miliki dengan anak-anak lain tahun ini? Apakah Anda tahu bahwa suatu hari Andrew tiba-tiba bertanya kepada saya, Bu, mengapa ayah tidak bersama kami dan meninggalkan kami sendirian di sini? Kenapa kita tinggal di tempat ini penuh dengan orang asing? Mengapa tidak kembali ke wilderness es dan salju? Oh, Laura menggelengkan kepalanya ketika dia berkata dengan menyakitkan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bisakah saya memberitahu dia bahwa itu hanya untuk menjaga kita tetap hidup dan hal memulihkan diri dari dibunuh oleh orang jahat oleh ayahnya? Oh Laura, kamu benar, aku bukan suami atau ayah yang baik. Aku hanya mempertimbangkan perasaanku sendiri. Sebaliknya, aku mengabaikan perasaan kamu dan anak-anak kita. Aku tidak tahu betapa sedihnya kamu atas semua ini bertahun-tahun. Namun, percayalah padaku, aku yang seperti dulu. Selama semua ini berlalu, aku akan mengimbangimu. Zhang Tai berkata dengan penuh semangat saat dia meraih tangan Oh Laura. Kamu akan, namun, tidak seperti yang kamu bayangkan. Oh Laura menggelengkan kepalanya dengan tegas ketika dia menambahkan, kamu akan tumbuh lebih dan lebih kuat. Sebagai seorang ksatria bayangan, kamu akan mempromosikan menjadi seorang ksatria surgawi, seorang ksatria tingkat semisage, bahkan ksatria tingkat sage. Bahkan di atas semua ksatria yang lain suatu hari nanti, sekte naga-naga akan tumbuh lebih dan lebih kuat, istana Jinwu juga akan menjadi sekte nomor 1 di negara Taixia. Bahkan jika Anda tidak ingin berubah, dunia ini, orang-orang di sekitar Anda, teman-teman Anda dan musuh Anda seperti iblis akan mendorong Anda ke arahnya. Dengan menerimanya, hati Anda akan semakin menjauh dari kami dan kami akan memiliki sedikit kesempatan untuk membantu Anda. Kami akan tumbuh semakin tidak penting seperti dekorasi di rumah Anda. Ketika Anda mengingat kami, Anda akan makan malam bersama kami dan bercinta dengan kami. Anda akan peduli dengan anak-anak kami dan melemparkan tumpukan barang kepada kami sebelum meninggalkan kami. Anda akan lebih memperhatikan barang-barang yang lebih penting bagi Anda daripada kita. Olina, Sabrina dan Matir sudah bisa melihat dengan jelas Howe kita akan hidup dalam 1 dekade. 2 dekade bahkan 1 abad, bukan itu yang kita inginkan. Kami tidak hanya ingin tetap hidup. Jika kita ditakdirkan untuk menjadi pelintas dalam hidup Anda, kami harap Anda masih dapat memiliki kenangan manis tentang kami setelah 100 tahun lebih lama lagi. Semoga Anda masih bisa mengingat hari-hari indah yang Anda habiskan bersama kami saat itu, alih-alih membiarkan kami secara bertahap menjadi dekorasi di rumah Anda. Mengawasi kami secara bertahap kehilangan cahaya kami dan menjadi tua, bahkan dilupakan oleh Anda. Kata-kata Oh Laura berangsur-angsur membangkitkan perasaan tidak beruntung dari Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai mengucapkan dengan suara yang sedikit bergetar, apa yang kamu inginkan? Kami sudah mencapai kesepakatan untuk meninggalkan Anda dan negara Taixia. Kami akan kembali ke hutan es dan salju. Bagi kami, budak-budak perempuan, hutan es dan salju adalah kampung halaman kami.
Kami benar-benar bisa merasakan bahwa kami tidak tetap hidup hanya di sana. Tidak, tidak pernah. Zhang Tai berubah menjadi hijau saat dia meraung seperti binatang buas yang terluka. Dengan mata merah, dia dengan erat menggenggam Laura ketika dia menolak dengan tegas, "Aku tidak akan menyuruhmu meninggalkanku dan kembali ke Ice and Snow Wilderness. Itu terlalu berbahaya." Menyeka air matanya, Laura menyaksikan Zhang Tai dengan tenang. "Apakah Anda pikir seseorang di benua barat berani menemukan masalah di Ice and Snow Wilderness? Dan setan, iblis ingin menyakiti kita karena mereka mungkin berpikir bahwa kami sangat penting bagi Anda. Saya sudah membuat rencana dengan Laura. Selama Anda berkoordinasi dengan kami akan menjadi tidak penting bagi Anda. Bahkan jika kami meninggalkanmu, tidak ada yang akan menemukan kami masalah. Bahkan jika kita bertemu bahaya di masa depan, kita akan menanggungnya dengan sukarela." Kata-kata Laura memberi pukulan berat pada Zhang Tai. Bab 1594, Kesedihan Keberangkatan. Zhang Tai hanya tinggal di kamar Laura selama setengah jam. Ketika dia meninggalkan kamarnya, dia tampak agak pucat sementara matanya agak merah. Tidak sampai Laura menutup kamarnya, Zhang Tai percaya bahwa istri dan selirnya dari Wilderness Snow and Snow akan meninggalkannya, bukan Laura sendiri yang membuat keputusan. Bahkan, dia sudah mencapai kesepakatan dengan Olina, Sabrina. Sebelumnya, keenam wanita Spencer Clan tetap netral, namun, setelah mengetahui keputusan Aurora, Sabrina dan Olina, mereka juga ragu-ragu karena mereka juga memutuskan untuk pergi ke Ice and Snow Wilderness. Mereka bahkan membuat rencana penuh pertimbangan sehingga orang luar yakin bahwa mereka telah putus dengan Zhang Tai dan tidak penting untuk Zhang Tai lagi setelah kembali ke Ice and Snow Wilderness. Namun, yang paling penting adalah bahwa para wanita tercinta ini akan meninggalkannya. Itu mengingatkan Zhang Tai pada Alice. Pada saat itu, mereka berdua tidak bersalah dan tidak memiliki perasaan yang mendalam tentang hidup dan cinta. Padahal, sekarang, kepergian wanita-wanita ini yang melahirkan bayi untuknya jelas merupakan pukulan yang lebih berat baginya daripada pengkhianatan Zhang Taixuan karena serangan ini secara langsung meruntuhkan setengah dari keluarganya yang paling dia hargai. Di zaman ini, perceraian tidak akan terjadi pada ksatria karena kekuatan pertempuran adalah hal yang paling kuat di dunia ini. Namun demikian, keputusan istri dan selir Zhang Tai dari Ice and Snow Wilderness terasa seperti perceraian. Kepergian yang menentukan dari para wanita yang dulu sangat mencintainya membuat Zhang Tai meragukan arti dari segala yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun ini. Zhang Tai mengingatnya dengan cermat ketika dia menyadari bahwa dia memang menghabiskan lebih sedikit waktu dengan mereka sejak dia dipromosikan menjadi seorang ksatria. Dia mungkin tidak cukup memperhatikan anak-anaknya juga, tapi apakah ini salahku? Ini adalah krisis yang terus mendorong saya maju dan membuat saya tumbuh semakin kuat. Jika tidak, bagaimana saya bisa melindungi mereka dan menjamin mereka hidup yang aman dan kaya? Mungkin Laura dan yang lainnya tidak berpikir begitu. Saya memang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Karena saya memiliki lebih banyak dan lebih banyak wanita kuat seperti Bai Suxian dan Yan Feiqing, mereka secara bertahap disingkirkan dengan lebih sedikit senyuman. Seperti apa yang dikatakan Aurora, mereka tidak bisa tetap hidup. Mungkin, itu ditakdirkan dan tak terhindarkan, itu harus datang cepat atau lambat. Mereka yang bergabung satu sama lain karena minat akan runtuh pasti karena kurang minat. Mereka yang bergabung satu sama lain karena cinta akan meledak karena kurangnya cinta pasti.
Olaura setuju untuk memasuki menara waktu karena dia ingin tumbuh lebih kuat sebelum meninggalkanku untuk melindungi Andrew dan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan menara waktu dan kembali ke Provinsi Yuzu, dia akan pergi bersama Sabrina, Olina dan 6 wanita dari Spencer Clan. Karena mereka belum pernah mengunjungi tempat paling makmur di negara Taixia setelah datang ke negara ini selama bertahun-tahun, mereka ingin melihat-lihat di Bukit Xuanyuan. Ngomong-ngomong, serahkan tanggung jawab mereka di Iron Heart Palace. Mereka sudah menegosiasikan segalanya. Olaura baru saja datang ke sini untuk memperhatikan saya atas nama mereka. Meskipun mereka mungkin menghadapi bahaya setelah meninggalkanku, mereka lebih memilih untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi daripada melanjutkan kehidupan membosankan yang diatur olehku. Keliaran aura Laura dan semangat pantang menyerah, pikiran pembalikan Sabrina dan pengejaran untuk kebebasan dan ketegasan dan kecerdasan Olina terjadi pada Zhang Tai pada saat ini. Tidak sampai saat itu Zhang Tai merasa bahwa masing-masing dari 3 wanita memiliki hati yang kuat dan pengejaran yang bahkan bisa menyamai para ksatria. Dia tidak bisa mengikat mereka padanya dan mengubahnya menjadi wanita seperti Aimei dan Xue. Untuk tingkat tertentu, Zhang Tai egois, namun, sudah terlambat. Zhang Tai berdiri di koridor di luar kamar Olaura selama 10 menit saat dia merasa frustrasi dan gelisah seperti pria yang kalah yang tidak bisa mempertahankan pernikahan dan keluarga mereka sendiri. Ah, Tuan, 2 putri duyung mendekati sudut koridor dan berjalan ke arahnya dengan nampan buah. Saat melihat Zhang Tai berdiri di sana dengan ekspresi kecewa, mereka buru-buru pindah ke satu sisi saat mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap Zhang Tai lagi. Kata Tuan membangunkan Zhang Tai dari rasa frustrasi dan kegagalan yang mendalam. Setelah melirik kedua putri duyung yang ketakutan, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam saat dia menggosok wajahnya untuk memulihkan wajahnya yang kaku. Sebagai pendiri Iron Dragon Sect, Immortal Qianji, Dominator Divine dan pilar Istana Jinwu, ia harus menghadapi semua frustrasi dan menyerang dengan tenang dengan kemauan yang kuat karena banyak orang mengawasinya, tergantung padanya dan percaya kepadanya. Karena dia tidak berhak menjadi lemah, selama dia mengungkapkan kelemahannya, semua serigala, harimau, dan macan tutul di sekitarnya seperti iblis, surga mencapai gereja. Aliansi kekaisaran dan pasukan-pasukan yang mengiler di minyak berapi dan obat-obatan serbaguna akan menuduhnya dan memutilasi besi dengan buruk. Dragon Sekte dan Istana Jinwu sebelum mencernanya sedikit demi sedikit, Zhang Tai mengingatkan dirinya sendiri untuk mengubur semuanya jauh di dalam hati. Setelah itu, Ki yang agung dan dalam muncul kembali padanya, angkat kepalamu, perintah Zhang Tai. Kedua putri duyung kemudian mengangkat kepala mereka saat mereka terperosok dalam cahaya mata Zhang Tai yang mendalam. Setelah Zhang Tai pergi dari sana, kedua putri duyung itu tidak pergi sampai semenit kemudian dengan nampan buah-buahan sementara ingatan akan ekspresi frustasi Zhang Tai barusan telah sepenuhnya terhapus. Ketika Zhang Tai berjalan ke pintu kamar Zhang Su, ekspresinya sudah pulih sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi sesuatu yang abnormal dari ekspresi Zhang Tai. Setelah mendengar ketukan itu, Zhang Su membuka pintu dengan sedikit kejutan. Bab 1595 Pedang Bermata 2. Zhang Tai tidak memasuki kamar Zhang Su, alih-alih, sambil tersenyum, dia memberikan cincin jari teleportasi ruang angkasa kepada Zhang Su ketika dia berkata, "Ada cukup banyak pil Demon's Fire dan Liquid All Spirit, beberapa buku rahasia di dalamnya. Selain itu, saya telah meletakkan beberapa buku-buku di dalamnya,
Anda dapat menghabiskan waktu bersama mereka. Karena Anda akan tinggal di menara waktu selama 2 dekade, dengan barang-barang ini, jika Anda berkonsentrasi pada kultivasi, Anda pasti akan berpromosi menjadi seorang ksatria. Zhang Su melirik Zhang Tai saat dia mengangguk dengan paksa. Setelah itu, dia menyingkirkan cincin jari teleportasi ruang angkasa. Pada saat ini, terima kasih tidak perlu. Aku akan mempromosikan. Zhang Su berkata dengan suara teredam, penggunaan cincin jari ruang teleportasi sangat sederhana. Suntikkan energi spiritual Anda ke dalamnya dan Anda akan tahu bagaimana menggunakannya. Setelah mempromosikan ke seorang ksatria, Anda akan menyimpan cincin jari ruang teleportasi ini. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai menepuk pundak Zhang Su sambil menambahkan, selamat istirahat. Sebaiknya Anda menghubungi anggota keluarga Anda malam ini jika mau. Setelah memasuki menara waktu, cincin jari komunikasi penginderaan jarak jauh tidak akan berfungsi lagi. Baik. Oh. Zhang Tai memberitahu Zhang Su menggunakan battle key-nya. Jika kamu menggunakan aritmetika cairan dan mental semua roh bersama-sama dengan abakus, kamu akan melihat efek yang jauh lebih baik. Kombinasi keduanya sangat berguna untuk meningkatkan kerohanianmu, energi. Jiang Clan mungkin tidak tahu itu, ini juga rahasia Iron Dragon Sect. Anda bisa mencoba di menara waktu. Zhang Su mengangguk diam-diam. Zhang Tai kemudian meninggalkan pintu Zhang Su ke kamar sebelah. Seperti yang dibayangkan, Zhang Su tidak melihat sesuatu yang abnormal dari tampilan Zhang Tai. Setelah kepergian Zhang Tai, Zhang Su melihat cincin jari ruang teleportasi untuk sementara waktu. Setelah itu, mata tertutup, dia perlahan-lahan menembus energi spiritualnya ke dalamnya. Pada stroke, dia mendapat botol cairan All Spirit. Beberapa detik kemudian, botol All Spirit Liquid menghilang dari tangannya dan kembali ke cincin jarinya. Setelah mencobanya beberapa kali, Zhang Su hampir menguasai penggunaannya. Ketika dia membuka matanya, Zhang Su tampak agak senang sementara cahaya ulet melintas di matanya, menggenggam cincin jari ruang teleportasi. Dia merasa memegang harapannya di masa depan. Setiap pejuang memimpikannya kesempatan langka seperti itu. Sebelumnya, Zhang Su berpikir bahwa dia tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti itu sampai bertahun-tahun kemudian. Tidak terbayangkan, dia mendapat kesempatan begitu cepat setelah mengikuti Zhang Tai ke perbatasan selatan. Menurunkan kepalanya, Zhang Su menyaksikan tangannya sementara botol All Spirit Liquid muncul kembali di tangannya. Setelah meminumnya, dia berjalan ke samping tempat tidur. Duduk di sana, bersila, ia mulai kultivasi aritmatika mental oleh abakus. Setelah memulihkan ketenangannya, Zhang Tai datang ke kamar Mountain Lifting Hermit. Setelah mendengar ketukan itu, Hermit mengangkat gunung mengundangnya. Dikatakan bahwa Tuan memiliki seorang ksatria bergabung dengan Iron Dragon Sekte di Dongtian beberapa hari yang lalu. Tapi mengapa aku tidak bisa melihatnya? Orang itu meninggalkan Dongtian bersama Suxian dan yang lainnya di depanku. Dia menjelaskan kepada Suxian bahwa dia telah menyinggung pavilion penahan surga. Untuk tidak membawa masalah pada Sekte Naga-Naga, dia memutuskan untuk mencari tempat berlindung di suatu tempat untuk beberapa orang, berhari-hari. Setelah itu, dia akan kembali ke Iron Dragon Sect. Mengenai di mana dia sekarang, aku juga tidak tahu. Het, apakah kamu tahu latar belakangnya? Tidak. Zhang Tai menggelengkan kepalanya dengan jujur, dan dia berkata, namun, orang itu sangat lucu. Aku hanya akan menganggapnya sebagai teman. Jika dia berani melakukan hal-hal jahat atas nama Sekte Naga-Naga, aku akan menghukumnya pasti. Tidak apa-apa, kakak Elder,
karena kamu akan berpromosi menjadi ksatria bayangan di menara waktu. Apakah kamu sudah menyiapkan kristal elemen angin yang cukup? Ya, aku sudah cukup. Bahkan jika tidak, aku bisa menyerap elemen dari elemen realem di menara waktu. Aku tidak akan kekurangan elemen angin. Jika kamu tidak memiliki cukup kristal elemen angin, itu akan memperlambat kultivasi kamu. Sekte naga-naga akan bergantung padamu, kakak, jangan terlalu sopan. Kata Zhang Tai sambil melambaikan tangannya, menghadirkan ribuan kristal elemen angin di depan Mountain Lifting Hermit yang tampak seperti bukit yang. Adapun ksatria, kristal elemen angin ini sangat berharga. Setelah meninggalkan kamar Mountain Lifting Hermit, Zhang Tai datang ke kamar Lu Zhongming dan Lin Huangxi. Setelah mengobrol singkat dengan pasangan itu dan meninggalkan cukup kristal unsur tanah kepada mereka, Zhang Tai pergi dari sana. Setelah itu, Zhang Tai pergi ke kamar Yan Feiqing, lalu kamar Guo Hongyi. Setelah berbicara tentang pengaturan dengannya dan meninggalkan cukup kristal elemen bumi untuk Guo Hongyi, Zhang Tai berbalik dan akan meninggalkan kamarnya. Tidakkah kamu tetap di sini malam ini? Guo Hongyi menyaksikan Zhang Tai dengan ekspresi terpesona namun malu-malu, berkata, Tuan berkata bahwa dia tidak nyaman secara psikologis baru-baru ini dan menyuruhku menemani kamu lebih banyak. Zhang Tai berhenti. Melihat wajah merahnya dan tampang malu-malu, dia tiba-tiba merasa agak aneh tentang Guo Hongyi. Sebelumnya, Guo Hongyi lugas dan keterlaluan seperti seorang vixen, namun, setelah wanita ini jatuh cinta pada Zhang Tai dan bercinta dengannya, wanita ini secara bertahap berubah. Cinta begitu kuat sehingga bahkan ksatria wanita yang semua ksatria pria di provinsi Yuzhou akan jauhkan darinya dapat mengubah mereka dengan malu-malu dan sensitif seperti perawan muda setelah jatuh cinta dengan Zhang Tai. Cinta adalah pedang bermata dua. Terkadang, cinta akan memungkinkan wanita untuk tetap bersama pria terlepas dari segalanya. Sebaliknya, setelah kehilangan cintanya, seorang wanita pasti akan meninggalkan pria itu. Ketika dia memikirkan keputusan Olaura, Zhang Tai memiliki perasaan yang sangat dalam di benaknya ketika matanya berubah lembut dan mendalam di depan Hongyi. Hongyi, kata Zhang Tai dengan lembut. Jika kamu mencintai seseorang, dia pasti ingin kamu menjadi yang terbaik dari kamu, bukan yang lain. Hanya cinta seperti itu tidak akan mengecewakanmu selamanya. Aku merasa kamu yang paling cantik ketika di platform macan putih di provinsi Yuzhou. Guo Hongyi menjadi ketakutan. Zhang Tai tersenyum ketika dia mencium wajahnya dan meninggalkan ruangan. Zhang Tai tidak kembali ke kamar Bai Suxian. Setelah menduduki Zhang Tai sendirian selama berhari-hari, Bai Suxian tahu bahwa Zhang Tai tidak akan tinggal bersamanya malam ini karena lebih banyak istri dari dirinya yang datang hari ini. Dia sama sekali tidak cemburu. Zhang Tai datang ke pintu kamar Olaura lagi saat dia mengetuk pintu kamarnya. Setengah menit kemudian, pintu terbuka. Olaura baru saja mandi dan memakai piyama. Rambutnya agak basah. Dengan mata merah dan bengkak, dia membuka pintu saat dia terkejut melihat Zhang Tai lagi. Zhang Tai masuk dan menutup pintu. Setelah itu, dia memeluk Olaura dan berjalan menuju tempat tidur. Olaura tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Tai. Sambil menepuk-nepuk payudaranya dan bahunya dan menggeliat-geliat tubuhnya, dia mulai melawan secara simbolis karena harga dirinya. Turunkan aku, apa yang kamu lakukan? Kapanpun itu. Kemanapun kamu pergi. Bahkan jika kamu kembali ke Ice and Snow Wilderness dan ingin meninggalkanku, aku masih suamimu, laki-laki kamu. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Zhang Tai berkata dengan kasar saat dia langsung melemparkan Olaura ke tempat tidur.
dekat setelah itu, dia merobek piyama. Banyak orang di kapal itu menjadi tidak bisa tidur malam itu. Bab 1596 kembali ke Provinsi Yuzhou. Pada tanggal 21 Oktober kalender besi hitam, hari itu cerah, dua kapal udara dari Iron Dragon Sek akhirnya tiba di Provinsi Yuzhou setelah terbang melintasi seluruh negara Taixia. Jumlah pesawat melonjak saat mereka memasuki Provinsi Yuzhou. Kedua airboat kemudian melambat, berdiri di atas platform penglihatan perahu-perahu itu, orang-orang bisa melihat kawanan pesawat terbang. Dengan jubah hitam panjang, Zhang Tai sedang menyaksikan pemandangan pegunungan yang indah di dalam airboat, tangan di punggungnya sementara banyak tingkah terjadi padanya. Tanah di bawah kakinya sudah menjadi milik keluarga Zhang dari istana Jinwu, seperti di musim gugur, tanah lebih dari 600 mil penuh dengan semangat. Dihiasi dengan telinga emas beras, jagung, dan cabai merah, pemandangannya terlihat bagus. Banyak penduduk istana Jinwu sedang melakukan pekerjaan pertanian di lahan pertanian saat ini. Tidak ada orang lain yang tahu pentingnya panen ini dan kesulitan kehidupan saat ini. Tahun lalu, ada relatif lebih sedikit mesin pertanian berapi minyak di lahan pertanian Provinsi Yuzhou tahun ini. Mesin pertanian minyak api yang sepenuhnya baru dapat dilihat di mana-mana di tanah yang luas ini. Dari langit, orang bisa dengan mudah membedakan mesin pertanian minyak api dari mesin pertanian uap. Ketika yang terakhir membakar minyak diesel dan minyak tanah, saat mereka mulai, mereka akan mengeluarkan asap hitam dari cerobong asap mereka yang terhubung dengan boiler mereka. Sebaliknya, yang pertama hanya menghasilkan uap dan karbon dioksida, yang tidak berwarna dan ramah lingkungan. Zhang Tai melihat benar-benar lebih dari 100 pemanen minyak berapi-api di tanah pertanian yang panjang totalnya lebih dari 600 meter. Seperti tim berbaris, mereka mendorong maju di ladang jagung seperti ombak, bahu dan bahu yang rapi. Setelah mesin pemanen jagung ini lewat, semua tangkai jagung telah jatuh dengan rapi. Pada saat yang sama, bungkusan tongkil jagung dipisahkan dan memasuki traktor di belakang mesin penuai, meninggalkan barisan sedotan jagung yang ditelan oleh penuai sedotan. Setelah itu, jagung-jagung itu akan diangkut ke garasi atau pabrik makanan sementara jerami itu akan dikirim ke pangkalan produksi minyak berapi terdekat. Truk dan traktor yang membawa sedotan jagung antri di jalan raya menuju basis produksi minyak berapi. Namun, kendaraan ini meninggalkan basis produksi minyak berapi dengan pupuk, kertas, minyak berapi, bahkan bahan bakar seperti batu bata tangkai madu ke seluruh negeri. Beberapa basis produksi minyak berapi dihubungkan langsung dengan kereta api sehingga barang dapat diangkut dengan cara yang lebih efisien. Seperti roh yang dilepaskan Zhang Tai dari kotaknya, minyak berapi lebih seperti sihir yang kuat. Dalam beberapa tahun, ketika Zhang Tai menatap tanah di bawah lagi, dia sudah aneh tentang begitu banyak mesin minyak berapi. Banyak hal yang tidak perlu dibimbing atau diperhatikan oleh Zhang Tai lagi. Pembagian kerja yang efisien dan mekanisme mengejar keuntungan dalam masyarakat manusia akan mendorong banyak klan dan insinyur mesin di seluruh negeri untuk mempresentasikan produk minyak berapi. Mereka karena mereka telah menangkap peluang bisnis besar dari minyak berapi. Gairah kreatif dan inovatif yang dibawa oleh minyak berapi-api ke seluruh negeri hanya bisa digambarkan dengan istilah Big Boom. Ketika api berkobar antara manusia dan setan di tepi sungai Weishui dan di Gunung Helan yang sengit, semakin banyak penemuan eksentrik mengenai minyak berapi mulai muncul tahun ini. Meskipun Zhang Tai tidak terlalu akrab dengan situasi di tempat lain, bulan lalu, Zhang Tai telah mendengar bahwa seseorang sedang mengembangkan lokomotif minyak api.
Seseorang bahkan bersiap untuk menciptakan helikopter berapi minyak yang terinspirasi oleh pesawat berapi minyak seperti sebelum bencana. Para insinyur dari beberapa persenjataan api minyak di bawah kekuasaannya sedang mengembangkan berbagai senjata minyak api yang lebih kuat. Galangan kapal Jinwu di rumah tua Zhang Tai juga mengembangkan turbin gas minyak api baru dengan beberapa perusahaan pembuatan kapal dan klan di wilayah militer timur laut. Minyak berapi membawanya terlalu banyak perubahan yang tak terduga dan cepat. Uang adalah kunci untuk semua portal. Ketika Zhang Tai sedang menonton pemandangan, Laura dalam longwet hitam perlahan mendekatinya dari punggungnya. Ketika angin kencang di sekitar platform menonton mendekati Laura, angin itu melewatinya dari sisinya, akibatnya, rambut Laura tetap diam. Berdiri di sisinya, Laura dan Zhang Ti menyaksikan adegan bumper bersama. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Laura sudah memasuki menara waktu untuk 2 kali. Akibatnya, dia sudah menjadi ksatria besi hitam di 3 perubahannya. Berbicara tentang bakat kultivasi, tanpa Castle of Black Iron, Zhang Tai tidak bisa menyamai Laura sama sekali. Ketika Zhang Tai pergi ke Ice and Snow Wilderness untuk pertama kalinya, Laura yang tidak jauh lebih tua darinya sudah menjadi pejuang yang kuat. Bahkan setelah menjadi Ratu Kerajaan Suci Islandia, Laura masih tidak meninggalkan kultivasinya. Karena itu, dengan bantuan All Rock Liquid dan 7 Color Pills, Laura sudah menjadi seorang ksatria ketika dia meninggalkan menara waktu untuk pertama kalinya. Setelah itu, dia memasuki menara waktu untuk kedua kalinya. Sebenarnya, 4 dekade telah berlalu untuk Laura meskipun kurang dari 2 bulan sebenarnya. Zhang Tai berbalik dan menatap wajahnya yang cantik dan sombong. Setelah 4 dekade kultivasi di menara waktu dengan tenang, wanita ini telah memutuskan untuk meninggalkannya, bukannya tidak mau meninggalkannya. Tidak sampai saat itu Zhang Tai benar-benar merasakan hardcore-nya. Mungkin, dia dilahirkan untuk menjadi keras kepala menghadapi lingkungannya. Jika tidak, wanita ini tidak mungkin selamat dari sukunya yang mungil menghadapi ancaman kuat internal dan eksternal. Pada saat ini, Laura tampaknya telah memulihkan penampilannya yang tegar, yang cukup indah. Mengamatinya, Zhang Tai merasa kompleks karena dia tidak tahu apakah dia harus tersenyum atau menangis. Uang adalah kunci untuk semua portal. Zhang Tai mengulangi kata-katanya saat dia mengangguk. Meskipun ringkas, itu sebenarnya sebuah kebenaran. Jika tidak, minyak berapi tidak akan menyebar ke seluruh negeri secara viral dalam waktu yang singkat. Bab 1597 Pikiran Laura. Itu bukan kata-kataku, ini Olina. Laura menjelaskan ketika dia menyaksikan lanskap bumper. Banyak kebijakan pertanian di wilayah api naga yang diusulkan oleh Olina. Ambil kesepakatan baru tentang pemberian sedotan di wilayah api naga sebagai contoh. Setelah menuai sedotan, selama petani membawa sedotan ke basis produksi minyak berapi, mereka akan mendapatkan minyak berapi, pupuk berbasis jerami dan difermentasi, batu bara terkompresi atau kertas dari basis produksi minyak berapi gratis. Sebenarnya hal-hal yang mereka dapatkan jauh lebih berharga daripada sedotan. Selain itu, setiap rumah tangga membutuhkannya. Ini semacam subsidi pertanian tetapi uang. Manfaat dari kebijakan ini, hasil minyak yang berapi-api di wilayah api naga Bonti memperoleh momentum ledakan jinak. Kedua, produksi pertanian di wilayah api naga-naga menjadi stabil dan dipromosikan. Ketika negara secara keseluruhan menderita kekurangan biji-bijian, hasil biji-bijian di wilayah api naga Bonti hampir meningkat di setiap musim. Selain itu,
Penggunaan minyak berapi-api dirangsang dan diperluas ke seluruh wilayah Bonti Naga Api. Minyak berapi menjadi terkait erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan telah menjadi kebutuhan hidup orang-orang di lapisan bawah masyarakat. Terlebih lagi, mulai sekarang, para petani ini telah sepenuhnya menjadi pendukung dan pendukung Anda. Mereka adalah dasar bagi Anda untuk memenangkan dunia. Olina. Zhang Tai mengungkapkan senyum pahit. Dia tidak terkejut dengan kata-katanya sama sekali karena wanita itu sudah membuktikan kemampuannya berkali-kali. Olina sangat berpandangan jauh ke depan dan lihai di grup bisnis Navy Blue dan Istana Hati Besi Provinsi Yuzhou. Terkadang, Zhang Tai berpikir bahwa Olina akan memiliki prestasi yang lebih besar dan lebih menakjubkan jika dia laki-laki. Ketika Olina mengusulkan kebijakan subsidi ini, aku tidak langsung memahaminya. Belakangan, aku secara bertahap mengetahuinya. Karena itu, aku bersiap untuk mengangkatnya sebagai Perdana Menteri Wanita Kerajaan Islandia Suci setelah kembali kali ini. Tidak bisakah kamu pergi? Zhang Tai bertanya sambil menghela nafas saat dia melihat Olaura dengan tenang. Olaura berbalik ketika dia melihat Zhang Tai sambil tersenyum. Taixia milikmu, bukan kami. Tempat ini juga bukan milik Andrew dan Alexander. Negara Taixia terlalu kuat, begitu juga orang Hua. Namun, hebatnya kekuatan dan kebanggaan milik orang-orang dengan rambut hitam dan mata seperti kamu, bukan kita. Adapun bagi kita, kebanggaan dan kekuatan ini adalah penghalang yang tak terlihat. Bahkan menjadi istri dan anakmu, kita masih tidak bisa menghilangkan penghalang ini. Dengan sangat hati-hati sehingga kami tidak bisa mengamatinya. Kami tidak ingin hidup di depan penghalang ini dan secara bertahap beradaptasi dengannya. Kami hanya bisa pergi dari sini. Saya percaya bahwa Andre dan yang lain dari jenisnya juga ingin menjadi seperti itu, di tempat kebebasan yang lebih besar karena mereka memiliki darah orang asing di padang gurun. Es dan salju hutan belantara, subkontinen dan benua barat mungkin tahap mereka di masa depan. Jika mereka ingin datang ke sini, mereka harus datang untukmu dengan kebanggaan laki-laki dan arogansi. Mereka hanya ingin menerima aklamasi Anda. Aku punya banyak halo yang dianugerahkan olehmu. Di mana mereka harus hidup dengan cermat di negara Taixia. Maksudmu kamu tidak pergi dari sini sepenuhnya untukku, tetapi juga untuk Andrew dan bibrida lainnya? Adapun seorang ibu, tidak ada yang lebih penting daripada anak-anaknya. Olina, Sabrina, 6 saudara perempuan dari Spencer Clan dan aku, semua istrimu dan ibu dari anak-anak, kami juga ingin memberikan lebih banyak dan lebih baik hal-hal untuk anak-anak kami. Beverly, Fiona dan ketiga anak Lina dikatakan sangat luar biasa. Mereka mungkin berpromosi menjadi ksatria sebelum 20. Selain itu, mereka bisa segera kembali dari surga keberuntungan sekte. Kamu akan memiliki lebih banyak bayi di masa depan. Sang putri bahkan ksatria surgawi negara Taixia akan memberikan lebih dari 1 bayi untuk Anda masing-masing. Semua bayi akan mewarisi semua milik Anda di masa depan. Anda mungkin tidak secara khusus mendukung mereka, namun sudahkah Anda mempertimbangkan bagaimana mereka bersaing dengan saudara mereka di masa depan? Ibu mereka sebagai orang asing menentukan bahwa mereka akan menghadapi banyak hambatan di negara Taixia pasti. Akibatnya, mereka hampir tidak bisa mencapai puncak mereka. Ada banyak kasus serupa di negara Taixia. Anda tahu bahwa banyak ksatria dan kaans di negara Taixia memiliki istri asing. Namun, belumkah Anda menemukan bahwa tidak ada klan utama di bawah kendali kepala klan Bibrida atau yang lebih tua? Bibrida itu dibesarkan oleh klan mereka sendiri dan bebas sepanjang hari atau dikirim ke tempat-tempat yang jauh dari pusat klan mereka atau anak-anak benua itu.
Saya tidak ingin Andre dan yang lainnya dari jenisnya mengulanginya di masa depan. Oh, Laura menatap Zhang Tai dengan mata berbinar. Setelah jeda, dia melanjutkan, Provinsi Yuzhou dan wilayah Bonti Naga Api sangat kecil. Namun, seluruh dunia besar, hutan es dan salju adalah stasiun transfer antara benua timur dan benua barat. Terkena dampak dari gelombang minyak berapi-api, seluruh benua barat terbuka untuk kerajaan suci Islandia. Karena itu, kami bersikeras untuk kembali. Zhang Tai memperhatikan Oh Laura ketika dia akhirnya mengerti mengapa Oh Laura dan 8 istri lainnya sangat menentukan. Itu tidak penuh karena kurangnya perhatian tentang mereka, tetapi karena anak-anak mereka. Ini adalah persaingan tak terlihat antara istri dan ibu. Setelah memiliki usaha yang luar biasa, banyak istri dan anak-anak, dia hampir tidak bisa menghindari hal serupa. Bahkan rumah tangga kerajaan menghadapi masalah yang sama. Sejak zaman kuno, tidak ada kaisar yang bisa menyelesaikan masalah ini. Zhang Tai juga tidak bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Sebagai seorang ayah dan penguasa keluarga ini, apa yang bisa dilakukan Zhang Tai? Masalah yang disebutkan Oh Laura adalah tentang sistem negara Taixia. Kode perilaku tradisional yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Di matanya, semua anak-anaknya sama. Namun, di mata kakak laki-lakinya dan Zhang Su, anak-anak itu tidak setara. Kakek beberapa anak adalah Lord Guangnan, ibu beberapa anak adalah seorang ksatria surgawi yang akan dipromosikan menjadi ksatria bijak atau dari klan utama di negara Taixia. Sebaliknya, ibu anak-anak lain adalah perempuan asing dari subkontinen. Bagaimana mungkin anak-anak ini setara satu sama lain? Melihat wajahnya yang tenang, Zhang Tai tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, wilayah Kekaisaran Frandiland saya di benua barat akan dipindahkan kepada Anda. Selain itu, saya akan mengatur untuk Anda sesegera mungkin sehingga Anda akan aman setelah meninggalkan negara Taixia. Aku pikir anak-anak kita akan memahaminya setelah menjadi dewasa. Namun, kali ini, kamu harus melakukan sesuatu dengan enggan dan memiliki reputasi buruk. Sebagai ayah dan suamimu, aku harus melakukannya. Zhang Tai menjawab, laki-laki sudah terbiasa dengan hal-hal buruk. Reputasiku lebih baik dibandingkan dengan pilihanmu. Tapi aku benar-benar minta maaf tentang kamu. Bab 1598 Ketinggian Baru. Isi pembicaraan antara Zhang Tai dan Oh Laura pada platform melihat airbot tidak diketahui orang lain. Meskipun berada di airbot mereka sendiri, Oh Laura masih menggunakan ki pertempurannya untuk mengirimkan suara. Karena itu, bahkan ksatria surgawi di pihak mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Memang ada ksatria surgawi di airbot, yaitu Yan Feiqing. Dalam 2 bulan terakhir, Yan Feiqing telah memasuki menara waktu selama 2 kali. Setelah kultivasi petapa 4 dekade, Yan Feiqing telah mencapai 5 bidang perubahan ksatria surgawi. Selain itu, perut bagian bawahnya menonjol lebih jelas. Sejak dia naik ke airbot, Yan Feiqing telah tinggal di kamarnya sendiri. Dia juga tidak berhubungan eks dengan Zhang Tai. Seperti singa betina, Yan Feiqing hanya melindungi kehidupan muda yang akan datang dengan cermat. Ketika kedua perahu itu tiba di gerbang Gunung Sekte Naga-Naga, semua murid Sekte Naga-Naga telah menyapa mereka di luar sana. Tidak lama setelah mereka turun dari kapal terbang, Yan Feiqing terbang kembali ke Flying Phoenix Peak bersama Guo Hongyi. Guo Hongyi telah dipromosikan menjadi ksatria bumi setelah kultivasi selama 4 dekade di Menara Waktu. 2 bulan yang lalu, segera setelah Zhang Tai meninggalkan Sekte Naga-Naga. Yan Feiqing telah menyelesaikan kombinasi antara Istana Wanita Fantasi dan Sekte Naga-Naga dengan membawa murid-muridnya ke Flying Phoenix Peak.
Akibatnya, Flying Phoenix Peak sudah menjadi negara bagi perempuan karena penuh dengan murid perempuan Yan Feiqing. Tidak ada orang di Iron Dragon Sect diizinkan untuk memasuki Flying Phoenix Peak, termasuk Zhang Tai. Aturan di Flying Phoenix Peak ditetapkan oleh Yan Feiqing dengan persetujuan Zhang Tai. Zhang Tai mengakui aturan ini seolah-olah aturan ini bisa memblokir gosip, setelah menjadikan Yan Feiqing dan Guo Hongyi sebagai istrinya, jika Zhang Tai dengan bebas mengakses Flying Phoenix Peak. Bahkan anggota Iron Dragon Sect akan berpikir bahwa Flying Phoenix Peak telah menjadi harem kekaisaran Zhang Tai. Itu adalah acara besar bagi kelompok Zhang Tai untuk kembali ke Sekte Naga-Naga dari perbatasan selatan. Itu bahkan membangkitkan perhatian semua sekte di seluruh negara Taixia. Kolaborasi antara Zhang Tai dan Heaven's Fortune Sect, Demon Skill Valley dan Jiang Clan di Dongtian of Iron Dragon Sect telah lama menyebar di kalangan ksatria di negara Taixia. Selain itu, Mountain Lifting Hermit, Zhang Su dan yang lainnya pergi ke perbatasan selatan, ditambah dengan kelompok ksatria surga sekte-sekte.